Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Ketua DKPP, Bapak Kasum TNI yang mewakili Panglima TNI. Alhamdulillah hari ini kami berkumpul untuk memastikan kesiapan terakhir terkait dengan persiapan untuk menghadapi hari H pencoblosan di tanggal 27 November nanti. Sebagaimana kita ketahui saat ini kita sudah memasuki hari tenang. Beberapa hal yang tadi kita pastikan terkait dengan bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI terhadap penyelenggaraan, baik terhadap Polri dan juga terhadap KPU, dan tentunya ini semakin memperkuat apa yang kita harapkan. Dan tentunya hal-hal lain nanti akan disampaikan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, namun pada prinsipnya tentunya kita menghimbau kepada masyarakat, sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan pencoblosan dan tentunya ini menjadi pilkada pertama serentak dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tentunya kita mengharapkan bahwa masyarakat yang memiliki hak milih untuk bisa hadir, dan tentunya kita menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, yang bisa memutuskan pilihannya berdasarkan apa yang menjadi pengamatan dan kemudian diputuskan dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Tentunya ini menjadi hal-hal yang tentu harus selalu kita ingatkan, dan apapun hasilnya tentu harus bisa diterima baik oleh pendukung ataupun paslon sendiri. Jadi siap menang, siap kalah, dan yang paling utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok, dan ini penting supaya stabilitas Kamtibmas sebagai syarat utama pembangunan terus bisa terjaga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolri, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan juga Pak Kasum TNI, teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi sampai siang hari ini kami menyambut baik inisiatif dari Pak Kapolri, dan juga kita senang pagi hari ini ketiga lembaga penyelenggara KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama Pak Kapolri dan Panglima TNI, dalam hal ini diwakili Pak Kasum, bisa menyelenggarakan video conference bersama jajaran se-Indonesia tingkat provinsi dan kabupaten kota, yang pada intinya pertama dari sisi KPU kami ingin menyampaikan pesan ke seluruh masyarakat teman pemilih bahwa secara teknikalitas penyelenggaraan KPU sudah sangat siap untuk menggelar pilkada serentak 27 Februari besok, 27 November besok, dan logistik sudah sampai ke daerah-daerah pemilihan, daerah-daerah yang pilkada, dan hari ini sampai besok akan didistribusikan ke TPS-TPS.
dan kami sedang menyiapkan pendirian pengadaan TPS di semua TPS yang sudah ditentukan. Selain itu kami ingin juga memastikan semua tokoh masyarakat, semua pihak untuk mengajak masyarakat pemilih, semua kita untuk datang dengan keriangan, kegembiraan ke TPS pada tanggal 27 November, menggunakan hak pilih kita dengan sukacita, karena ini adalah bagian dari perayaan demokrasi kita, bagaimana kita memilih pemimpin kita. Mari kita sukseskan gelaran pilkada kita, pilkada serentak pertama di tahun 2024 ini setelah pemilu serentak kemarin. Kami ingin memastikan seluruh jajaran kami di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan di setiap TPS sudah sangat siap melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Kami minta support dukungan seluruh pemilih dan juga partai politik dan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada ini. Dan pada saatnya kolaborasi, konsolidasi semua pihak ini akan mengantarkan kita pada suksesnya gelaran pilkada serentak kita. Kita berharap 27 November berjalan dengan lancar pilkada kita dan akhirnya terpilih orang-orang terbaik di daerah masing-masing. Kita kawal bersama pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan berlangsung secara damai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman pers yang kami hormati, alhamdulillah hari ini diinisiasi oleh Mabes Polri, kami melakukan rapat persiapan terakhir untuk pemungutan suara dan penghitungan suara, dan dihadiri oleh seluruh penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kami berterima kasih pada Pak Kapolri dan Pak Panglima yang telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran polisi dan TNI dalam membantu kesiapan penyelenggara pemilu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Afif, seluruh kesiapan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan kami juga telah berkoordinasi dengan Pak Kapolri beserta seluruh jajaran dari tingkat Kapolda sampai dengan Kapolres untuk melakukan mitigasi-mitigasi terhadap indeks kerawanan yang berpotensi terjadi di lingkungan provinsi maupun kabupaten kota. Dan kemudian dalam 3 hari ini bersama Polri seluruh Indonesia, baik Pak Kapolda, Pak Kapolres, dan juga di tingkat Polsek, kami melakukan patroli pengawasan terhadap seluruh hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pilkada kali ini, terutama praktek-praktek politik uang, pengerahan massa, dan lain-lain, sehingga seluruh kendali, kontrol, dan keamanan pada saat nanti pemungutan dan penghitungan suara dapat segera dapat ditangani jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada laporan yang kemudian terjadi pergerakan massa dan lain-lain dari seluruh Indonesia. Dan kami berharap praktek-praktek politik uang dapat diredusir dengan adanya patroli pengawasan ini. Dan terima kasih kepada seluruh kesiapan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan maupun kabupaten kota. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Kapolri sudah menginisiasi untuk mengumpulkan 3 penyelenggara pemilu. Pagi ini saya berharap sekarang pendistribusian pemanggilan pencoblosan, kemudian pencoblosan dan penghitungan suara itu hal yang paling krusial. Dan di sini kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik dan pelanggaran-pelanggaran hukum sangat mungkin. Karena itu saya berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dari terutama provinsi sampai di tingkat paling bawah. Mari kita bersama-sama menjaga integritas kita agar pilkada ini berjalan sesuai dengan harapan kita, berjalan penuh integritas dan beretika.
Kalau teman-teman bekerja dengan baik, insya Allah tidak ada kerawanan-kerawanan keamanan yang terjadi. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang teman-teman media. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menginisiasi kegiatan ini. Tadi juga bersama dari Ketua KPU, Ketua DKPP, Ketua Bawaslu, bahwa hari ini mungkin yang disampaikan tadi oleh Ketua KPU, rakor kita terakhir menjelang tanggal 27 akan dilaksanakan pencoblosan. Dan tadi sudah kita lakukan bagaimana membahas perkembangan situasi terkini. Kemudian juga tadi kita cek bagaimana identifikasi distribusi logistik. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ketua KPU bahwa distribusi logistik, perkembangan situasi terkini, dan seluruh jajaran-jajaran yang tergelar, petugas-petugas untuk penyelenggara pemilu dalam kondisi siap untuk melakukan pemilu pada tanggal pilkada serentak pada tanggal 27 November atau tepatnya hari Rabu. Dan ini merupakan rakor terakhir, dan dari Bapak Panglima TNI terus menyampaikan bahwa kita siap, baik personil, alutsista, dan potensi-potensi lainnya yang dimiliki TNI untuk mensupport melalui kerjasama, koordinasi, sinergitas dengan kementerian, lembaga terkait ataupun badan-badan lainnya guna tercapai pilkada serentak 2024 yang sukses dan harapannya semua berjalan aman dan kondusif. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih kalau demikian. Baik, saya kira kita sudah memiliki indeks kerawanan pemilu baik yang dikeluarkan oleh Bawaslu maupun oleh BIK. Salah satunya wilayah-wilayah yang berada di timur, di wilayah Papua, dan juga wilayah-wilayah yang paslonnya hanya 2, dan juga wilayah-wilayah yang memiliki calon hanya 1 orang. Tentunya menjadi perhatian-perhatian lebih. Di samping itu juga wilayah-wilayah terjauh, terluar, yang secara geografi tentunya akan mengalami sedikit kesulitan dengan distribusi logistik, dan juga tentunya pengawasan dari pengawas pemilu, sehingga tentunya kami semua telah melakukan telahan dan tentunya mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan apabila ada potensi-potensi konflik atau potensi-potensi masalah yang terjadi di lapangan yang tidak dikehendaki. Saya kira beberapa hal yang secara umum bisa kita sampaikan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Buat Pak Kapolri, kan tadi ada daerah-daerah rawan itu ya Pak. Ada apa atensi atau perintah khusus untuk anggota-anggota yang menjaga di daerah-daerah yang rawan ini. Yang pertama untuk KPU atau mungkin Bawaslu, ini kan sudah masuk musim hujan ya, dan daerah-daerah ini nanti kan juga ada bahaya longsor atau banjir dan segala macamnya saat pencoblosan. Kira-kira terkait pendistribusiannya sudah kayak gimana untuk saat ada persiapannya, apa yang memitigasi bencana-bencana itu? Gitu aja. Baik, saya kira tadi sudah saya sampaikan tapi mungkin belum terlalu jelas bahwa untuk pengamanan pilkada kita memiliki operasi yang namanya operasi Mantap Praja. Sementara untuk menghadapi potensi konflik, apakah itu konflik sosial, kemudian konflik bencana, termasuk juga terkait dengan mengantisipasi terjadinya potensi teror, kita melaksanakan operasi Aman Nusa. Jadi ada Aman Nusa 1, Aman Nusa 2, Aman Nusa 3. Semuanya tentunya telah memiliki tugas
dan SOP yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota, dan masing-masing sudah memahami apa yang harus dilaksanakan termasuk koordinasi dan sebagainya. Saya kira ini semua menjadi bagian yang harus kita lakukan untuk memastikan rangkaian pilkada berjalan dengan baik. Di satu sisi kita juga menghadapi potensi bencana karena kita menghadapi akhir Desember dan hal-hal lain. Ini semua sudah kita atur di dalam struktur organisasi yang ada, termasuk apa yang harus dilakukan, siapa berbuat apanya, cara bertindaknya seperti apa. Mungkin itu, terima kasih. Sebentar menambahkan tadi berkaitan dengan logistik, sebagaimana kita sampaikan dukungan kepolisian dan juga TNI luar biasa untuk distribusi logistik. Sebagaimana kami sampaikan, daerah terluar, terjauh itu sudah kami prioritaskan pengadaan dan juga pendistribusiannya. Jadi sampai hari ini yang sedang menjadi tantangan saya kira sudah selesai semua, tinggal bagaimana dari tingkat kecamatan, desa itu ke TPS secara umum seperti itu. Adapun daerah yang terkena musibah juga sudah kita antisipasi. Kami ingin menyampaikan untuk Lewotobi pasca erupsi gunung di Flores Timur tidak ada masalah sama sekali dengan logistik. Penyimpanan logistik tidak terkena dampak dari erupsi sehingga kita bisa distribusikan hari-hari ini. Dan pengungsi yang direlokasi dan yang relokasi pribadi juga sudah kami data sehingga layanan mereka menggunakan hak pilih kami pastikan sudah bisa difasilitasi, dan insya Allah semua kebutuhan kita sudah siap. Kalaupun ada musibah setelah ini ya kita berharap tidak, dan kita semua sudah berkoordinasi untuk antisipasi situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Terima kasih. Cukup ya, saya kira. Nanti Pak, sama Pak Kadif Humas. Pak, pakai mic aja Pak sekalian Pak. Jangan lama-lama ya. Oke. Jumlah personel pilkada serentak ini berapa Pak, dan spesifik kalau Jakarta berapa? Untuk datanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, nanti kami sampaikan secara langsung nanti kopinya untuk datanya, baik itu dari personel polisi berapa, dari TNI berapa, kemudian dari teman-teman Linmas berapa. Secara keseluruhan memang tadi pada waktu rapat sudah dibahas dan sudah ditetapkan untuk jumlah dan penempatannya, baik yang ada di pusat maupun yang di daerah, baik pasukan ataupun personel yang ada di daerah yang butuh backup kemana saja dan apa saja yang butuh dikerjakan sudah disiapkan. Itu semua sudah dibahas pada waktu rapat tadi. Nanti secara langsung untuk datanya Pak Erdi nanti akan sampaikan. Isu polisi nggak polisi Pak, itu gimana siapa mengirim tim ke sana tuh ya? Apa motif dari penembakan itu apakah sudah diketahui? Apakah benar terkait backingan tambang? Terus penembakan di rumah Kapolres itu baru Pak? Ini kan peristiwa duka, jadi harusnya kita lebih berempati untuk peristiwa duka tersebut. Yang pasti bahwa hari ini Bapak Kapolri sudah memerintahkan Kadifropam dan Pak Irwasum untuk turun ke
Sumbar dalam rangka mengecek dan mengasistensi semua kegiatan kepolisian yang dilaksanakan oleh Polres maupun dari Polda. Dan insya Allah secepatnya nanti hasil tersebut akan kita sampaikan kepada teman sekalian sehingga bisa mengupdate dan mengupgrade peristiwa yang terjadi. Dan Bapak Kapolri juga sudah menegaskan pada waktu kemarin di Doorstop sama teman-teman akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan pidana maupun yang terkait dengan masalah kode etiknya. Tentu saja setiap SOP sudah dibuat dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baik itu terkait dengan masalah administrasi maupun tes psikologinya, dan ini update dilaksanakan oleh kepolisian baik itu di tingkat pusat dan tingkat wilayah tergantung dari kebutuhan pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Dan tentunya ini juga menjadi suatu masukan dan saran yang sangat bagus bagi Polri sendiri untuk melaksanakan evaluasi secara langsung, dan informasi-informasi apapun yang diberikan oleh masyarakat ini menjadi suatu masukan dan sangat menjadi penguat buat kita semua nanti ke depan untuk tidak ada lagi atau